merasa sungkan ini berhadapan dengan tokoh-tokoh pantun luar biasa ya, dan tokoh-tokoh Melayu Sumatera Utara ya. Saya memang orang Melayu ya, lahir di Batubara, di Batubao. Ya. Aduh, wow. Tapi sekarang ditugaskan ke Provinsi Maluku ya. Namun alhamdulillah masih sedikit-sedikit mengetahui tentang kebudayaan Melayu. Satu hal sebenarnya pantun dalam kebahasaan ya, kita tahu sebenarnya pantun itu singkatan antara sopan dan santun. Sopan pan, santun tun. Jadi sopan dan santun. Jadi pantun, bahasa pantun itu tidak ada yang tidak sopan dan tidak ada yang tidak santun. Itu dalam ilmu estetika Melayu. Jadi pantun itu sebenarnya akronim dari sopan dan santun. Itu yang mengacu kepada estetika Melayu. Kemudian kita sadar bahwa pada prinsipnya pantun itu dulu pada masa dulu yang paling terpenting itu adalah sampiran, bukan isi. Ya, sampiran itu selalu berisi tentang ekologi ya, tentang alam, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang situasi kehidupan dan sebagainya. Bukan seperti pantun sekarang kalau yang penting itu justru isi, itu terbalik ya. Uh, ada satu artikel saya baca, ini menarik ya. Sebuah pantun, pisang emas bawa belayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas bisa dibayar, utang budi di bawah mati. Ada kajian orang medis, ya, kajian orang medis justru, mengapa pisang emas bawa belayar? Ternyata menurut laboratorium yang di satu negara Melayu sebenarnya, ternyata pisang emas itu obat anti mabuk laut. Jadi bayangkan cerdasnya nenek moyang kita dulu mengungkap satu ilmu pengetahuan dalam konteks tradisi lisan yang memperlihatkan kejeniusannya. Namun kita tidak tahu. Jadi saya yakin kalau kita kaji teks-teks pantun lama itu yang memperlihatkan ekologi, bisa kita menemukan ilmu-ilmu kekinian sebenarnya, terutama berkaitan dalam pengobatan herbal. Kebetulan saya di Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang tugas kami mengkaji hal-hal yang tradisional seperti itu. Dan kami melihat dan menemukan bahwa banyak sebenarnya khasanah ilmu pengetahuan yang kami temukan dalam sampiran pantun. Dalam ilmu astronomi, terutama dalam kehidupan masyarakat nelayan, itu luar biasa. Teks-teks pantun itu menguraikan kejeniusan para nelayan kita berkaitan dengan astronomi. Ya. Mereka tahu kapan dia harus melaut, di mana letak ikan dengan berpedoman pada bintang, pada bulan dan sebagainya yang disampaikan dalam bentuk pantun. Ya, itu ini sesuatu yang menarik. Jadi saya kira pertemuan malam ini mungkin luar biasa, apalagi ini digagas oleh para alumninya dari apa ini? Alumni USU dari kedokteran ini. Jadi ilmu sainsnya luar biasa. Saya mengharap ke depan itu bagaimana sampiran pantun itu kita kaji ya, seperti temuan dari negara tetangga kita tentang pisang emas tadi. Itu yang mengkajinya justru orang medis ya, orang medis. Mengapa pisang emas bawa belayar? Dia selidiki. Apa alasannya? Ternyata pisang emas itu obat anti mabuk laut dan itu lagi diproduksi di sana katanya. Justru pisang emas itu akan dijadikan dalam bentuk tablet dan sebagainya. Mungkin ini sekadar informasi awal dan nanti kita lebih diskusi panjang ya Pak. Ini Pak Umar ini ya, Pak Umar ini rajanya pantun ini. Kemudian ada Adinda Sahrial Fadli. Ini dulu sempat kami didik di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.
juara pantun dan sekarang jadi telakai terkenal di Sumatera Utara. Saya kira itu aja Pak Agus dan Pak Umarjin dan kawan-kawan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka Sahril dari Maluku. Iya, mudah-mudahan telah menambah suasana. Memang pada periode kedua kemarin ya kita bahas juga tentang sampiran ya kan. So, yang dulu sampirannya banyak soal alam ya kan. Nah, sekarang kita coba dengan kemajuan zaman mungkin contoh sekarang ada itu ya mungkin dalam bentuk misalnya sekarang contoh nih ya sebelum Pak Alamsah kita coba apa ya huruf disusun bintang pagar kirimkan WA setiap hari maklumlah pantun saya belajar saya pemula belum mengerti. Nah jadi sampirannya ini tentang sekarang ini kan tentang alat di HP ya kan WA pagar ya kan bintang dan sebagainya misalnya contoh ya mungkin kata Pak Kasaril tadi kalau dulu yang penting sampiran itu Pak Oka ya. Nah sekarang ya dan cara membuatnya pun ada yang memulai dengan sampiran, ada yang memulai dengan isi gitu ya. Nanti akan kita. Oke, kita lanjut ke materi kepada Pak Alamsah. Kita persilakan menyampaikan apanya paparannya sebagai apa? Biodata dari narasumber kita adalah nama Pak Alamsah. Alamat di Komplek Kencana Asri nomor 28 di Medan, Sumatera Utara. Profesi sebagai telangkai. Organisasi Melayu adalah sebagai Wakil Ketua HIPAM, Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu. Dan juga Ketua Bidang Organisasi Pengurus Besar MAPMI ya, yaitu Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. Yang mana ini bertunjukan mungkin di Medan. Oke, silakan kepada Pak Alamsah menyampaikan paparannya yang mana judul dari Pak Alamsah ini adalah soal dinamika, logika, dan estetika serta etika dalam berpantun. Pada Pak Alamsah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini banyak abang-abang senior kita. Tentunya yang sangat kami muliakan Abangda Dr. Umarzen. Ada juga Abangda Agus Naditala. Ada juga Abangda Oka Sahril yang tadi menyampaikan beberapa kata sambutan yang sependapat kami. Artinya filosofi pantun itu sopan dan santun. Ada juga Bang Nasir dari Perlis. Ya. Ada Kak Raisah. Banyak lagi nama-nama senior-senior kita yang pada hari ini akan kita coba berdiskusi tentang bagaimana mengucapkan dan menuliskan pantun. Yang kami yang dipercayakan sebagai narasumber mengambil tema pantun yang ditulis itu harus logika. Kiranya harus dinamika. Harus pula berestetika dan bila harus yang paling wajib harus pula beretika. Kenapa? Karena filosofi pantun itu sopan dan santun. Baiklah, daripada yang kami sampaikan tadi, kita dulu harus sependapat dengan beberapa pengertian. Yang pertama sekali pengertian pantun itu. Pantun itu kalau kita ambilkan dengan sepatah kata, yaitu suatu puisi lama yang terdiri dari 4 baris sebait bersaja abi-abi. Dia punya sampiran, dia punya isi. Baris pertama dan garis kedua dikatakan sampiran, yang ketiga dan 4 dikatakan isi. Dari sini kita baru dapat mengambil tajuk. Bila ini kita sepakat dengan bahasa seperti ini, tajuknya akan sama, yaitu tajuk utama kita pantun yang logika. Artinya pantun yang logika itu adalah pantun yang sampirannya logika. Mana sampiran logika itu? Yang dapat logika ini kan logik, dapat diterima akal, sesuai dengan akal pikiran kita. Logiknya itu bila kita kaji, kita analis, memang dapat diterima akal. Misalkan ada nanti di apa ini akan saya tuliskan beberapa jenis pantun
yang bisa diterima akal sampirannya dan bisa pula diterima akal isinya. Maka yang pertama sekali dalam menuliskan pantun itu sampirannya itu harus dapat diterima akal. Sebagai contoh umpamanya selalu orang mengatakan dari Medan ke kota Binjai. Nah, begitu dari Medan ke kota Binjai, jangan singgahnya Batubara. Kan tak logis dia. Medan, Binjai, Batubara. Sementara arahnya utara selatan. Nah, ini salah satu contoh yang saya masukkan tadi. Jadi ketika menuliskan sampiran, harus dia itu sesuai logika. Ini dia. Ada lagi nih yang selalu digunakan. Angkut-angkut terbang ke langit. Tiba di langit menyemur kain. Ini ada saya jumpa bahasanya itu bukan menjemur kain, meragik kain. Itu didapat dari buku yang Gurik Kendi yang merah saga, buku Malaysia. Nah, ini harus, jadi artinya ketika menuliskan pantun itu sampirannya antara sampiran ke sampiran itu harus logis, harus diterima akal. Baru nanti kita tinjau dari segi dinamikanya. Baru kita tinjau dari segi estetikanya. Yang terakhirnya, isi pantun haruslah beretika. Ini yang sangat penting. Jadi ketika, karena kita orang Melayu ini, filsafat kita tadi sopan dan santun, karena kita tidak mau menyinggung perasaan orang. Tidak ingin menyampaikan menyinggung perasaan orang. Maka ada dulu pernah zamannya Kapolda Pak Obraseno, ada dilakukan unjuk rasa dengan berpantun. Kegiatan itu dilaksanakan di Istana Maimun. Acaranya indah, tidak menyinggung perasaan, tetapi maksud tujuan tercapai. Baiklah, dari segi itu, dari segi kita ambil satu persatu. Saya ada menuliskan beberapa istilah pantun. Yang pertama tadi kita katakan logika. Logika sampiran. Logika juga dia punya isi. Mana contohnya? Kita lihat. Kita lihat ada seperti pada pantun jenaka. Pantun jenaka itu kalau yang kita tuliskan di sana, halo? Pantun jenaka itu kalau kita lihat daripada yang kami tuliskan di sana itu, ini dia. Burung duri terbang tinggi, hinggap seekor di pohon nangka. Terasa geli dalam hati melihat nenek berkacamata. Artinya bukan berkacamata resep, tentu sepertinya berkacamata hitam. Nah, bisa juga kita sampaikan, umpamanya tapak kuda Kuala Langkat. Nelayan mudik mengayuh sampan. Atau kita balik, Kuala Langkat tapak kuda, mengayuh mudik, mengayuh sampan. Sakit perut karena tabak, melihat gigi jatuh ke pinggan. Itu dia, gigi jatuh ke pinggan, cuma tak gerak orang, sakit perut tuh. Nah, itu salah satu. Jadi, tapi begitu orang nyampaikan pantun sama kita, kita tak tersinggung. Bisa kita balas. Macam mana kita balas? Bisa kita sampaikan. Artinya, menggaya ke ujung tanjung, menjual ikan di hari pekan. Yang tak bergigi merasa beruntung, begitu makan langsung ditelan. Nah, kita balas. Jadi setiap kata kita itu ada balasan-balasan pantun yang kami sampaikan. Selamat datang, ada juga adina kami Padli Syahrial, ada juga sekjen kami Datuk Khairul ikut dalam acara kita ini. Selanjutnya yang kedua, ini yang perlu kita ambil daripada kata-kata dinamika. Sama seperti dinamika, artinya ketika kita menyampaikan pantun, di mana kita berada, harus kita kuasai situasi kita. Kalau kita berada di satu daerah, kuasailah teritorial daerah. Kalau kita misalnya berada, saya pernah pergi ke Bengkalis, terus Bengkalis, Bengkalisnya apa? Misalnya dari Siak ke Bengkalis,
tidak membeli lempuk durian. Ya kan? Waktu gelak senyumnya manis, bolehlah Adinda kita berkenalan. Kan disesuaikan dengan daerah itu. Dinamika begitu ketika kita sampai di daerah itu. Jadi kita sesuaikan di mana kita daerah dinamikanya. Yang kedua, kalau saat ini dinamikanya itu ciptaan Padli Syahrial nih. Apa katanya? Apa tanda kota Medan? Istana Merdeka. Kita laksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Nah ini sekarang nih, ini Padli yang menciptakan nih. Pandai juga nih ciptakan pantun tuh. Nah ini yang dinamika. Artinya, begitu dinamikanya, situasinya seperti itu, itulah yang kita pantunkan. Tapi tidak luar daripada logika. Jangan sampai dinamikanya ada, logikanya tak ada. Jadi satu baru dia punya estetika, punya keindahan. Sama seperti disampaikan Bang Syahrial tadi. Jadi ada makna. Kenapa mesti pisang emas bawa berlayar, masak jalan peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Artinya ada makna. Maknanya apa? Bahwa pisang emas itu obat mabuk. Kita lihat lagi. Terkadang ada dalam pantun, kalau kami ini sekarang sebenarnya banyak menggali pantun-pantun adat. Kenapa pantun-pantun adat? Karena ini yang kami hadapi setiap Sabtu Minggu. Acara mengantar pengantin, merisik, meminang. Nah, ini setiap hari sambil kami membudayakan adat Melayu, itu disampaikan juga adab, keindahan. Misalnya mana? Berlayar malam terang cuaca, mu'alib cermat luas pandangan, terimalah salam Adinda, salam hormat mohon perlindungan. Nah, kenapa ini dilakukan? Ini kan dia punya makna, berlayar malam terang cuaca, berlayar malam terang cuaca. Bahasa yang kedua, mu'alim cermat luas pandangan. Artinya ketika berlayar, mu'alim ini cermat, dia tahu dia, oh waktu terang cuaca, tidak waktu ribut. Kenapa? Mengurangi risiko. Mu'alim cermat luas pandangan, itulah mu'alim cermat luas pandangan. Terimalah salam Adinda, salam hormat mohon perlindungan. Artinya ketika sembah antara sang suami kepada sang istri kepada sang suami, dia harus ada bahasa-bahasa seperti itu. Barulah nanti bisa dimasukkan dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Yang keempatnya tadi ada etika. Jadi setiap pantun itu dia harus beretika. Karena kita orang Melayu ada bersahabat tadi sopan dan santun. Saya sependapat itu. Kata Bang Oka Syahrial itu. Jadi setiap pantun itu harus ada etikanya. Apakah dia pantunnya pantun jenaka? Apakah dia pantun muda-mudi? Apakah dia pantun agama? Apakah dia pantun nasihat? Semua itu tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Walaupun sebenarnya kita ingin menyampaikan maksud hati kita. Karena kita nih Melayu ini selalu menyampaikan dengan sampiran-sampiran. Tapi tidak menyinggung perasaan orang. Walaupun dia menyentuh. Begitulah tujuan daripada pantun ini sebenarnya. Seperti tadi sopan, santun. Pantun isi kita sampaikan, tapi adalah sopan santun. Makanya pantun itu perlu beretika. Kadang-kadang kami pernah mendengar juga tuh, ada nomor pantun, ikan asin, ikan alalu. Gitu. Artinya kasihan deh lu. Ini bukan artinya memang pantunnya pantun, tapi apakah dia punya etika? Dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan ini perlu yang kita jaga. Jadi kita melestarikan pantun, tapi dengan bahasa yang beretika. Adalah kembali kita filsafat pantun tadi, yaitu sopan dan santun. Nah ini yang saya inginkan karena kita ingin melestarikan pantun. Jadi ketika kita menggenerasikan pantun, kita buatlah pantun-pantun itu yang logika, yang dinamika, yang berestetika. Kalau tak ada estetikanya, tak sedap kuping mendengarnya. Tak sedap kuping itu mendengarnya. Dan tak ada maknanya. Jadi pantun-pantun yang seperti yang disampaikan Bang Syahrial tadi, bahwa kita orang Melayu itu ekologi itu tengok alam, binatang burung-burung. Ini punya makna-makna semua nih. Dengan makna-makna inilah kita menjadi pelajaran. Kita lihat kanan, kita tengok kiri. Inilah alam itu. Bahkan kalau kami baca-baca dari buku-buku adat seperti dari bukunya tulisan-tulisannya almarhum Tengku Bakri, Oka Gusti,
Tengku Husni, sampai ke almarhum ayahanda kami Muhammad Jamiluddin Ali, ini juga dari Batubara. Ini banyak pantun-pantun yang memang punya makna sampirannya. Punya makna sampirannya, punya makna isinya. Ketika isi dan makna ini dia teratur, berkait, inilah keindahan pantun. Mana dia? Itulah dia. Kemudi calus mudah meluncur, ke barat topan cuaca berpindah. Berbudi halus sudah termasyhur, beradat sopan, bahasa pun indah. Enak kita mendengarnya. Jadi pantun-pantun kita itu sampiran punya makna, isi pantun itu. Jadi membuat pantun itu juga harus kita kuasai dari segi mana kita pantunnya itu. Dalam hal ini perlu juga kita belajar sama orang-orang yang tua-tua kita. Bahkan kadang-kadang bahasa-bahasa pantun dari daerah-daerah Batubara, dari Tanjung Pura, dari Binjai, kita dengar orang tua-tua kita dulu, kuping kita agak sedap mendengarnya. Nah, inilah yang saya masukkan itu. Bahkan kadang-kadang pantun-pantun inilah yang selalu dikumpulkan. Jadi ketika kita menggenerasikan pantun, kita carilah bahasa-bahasa pantun yang enak didengar, yang punya logika, yang punya dinamika, yang logika, dan yang sangat penting, pantun itu harus beretika, melambangkan kita sebagai orang Melayu. Selanjutnya kita lihat ada beberapa contoh pantun yang saya tuliskan. Karena jenis-jenis pantun ini ada, nanti kita bisa diskusi, bisa tukar pendapat. Di sini saya juga nampaknya ada sejawat saya dari Telangkai, ada Datuk Khairul, ada Padli. Di sini saya tuliskan pantun nasihat. Kain songket bercorak indah, banyak ragam motif berbunga. Semoga hidup banyak ibadah, akhirat kelak mendapatkan surga. Jadi kain songket bercorak indah. Nah, kita lambangkan bahwa orang Melayu ini kain songket, tidak ulos. Sambil kita menyampaikan bahasa pantun, sambil juga kita menyampaikan budaya kita. Nah, kain songket, coraknya indah. Banyak ragam, motifnya berbunga. Ada yang bunga, nah, macam-macam motifnya, tergantung daerah. Semasa hidup, banyak ibadah. Kelak akhirat mendapatkan surga. Nah, ini bisa kita sampaikan. Bahkan kadang-kadang ada lagi pantun seperti pantun teka-teki. Pergi ke pekan, membeli betik. Kenapa mesti pergi ke pekan, membeli batik? Ambil satu, warnanya cerah. Apa benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah? Nah, pantun teka-teki. Ada juga pantun muda-mudi. Selat panjang Pulau Bengkalis, nelayan mudik di hari senja. Terpandang adik yang hitam manis, apakah sudah ada yang punya? Ini kalau anak muda-mudi dulu ada pantun muda-mudi. Jadi sambil dia berkenalan sama muda-mudi itu, sama cewek-cewek cantik sekarang, sama abang-abang yang ganteng, dia bisa berkenalan dengan bahasa-bahasa pantun. Nah, kalau pantun adat pula, kadang-kadang kami pakaikan. Kain plekat coraknya asli, dibawa mandi ke Laut Tawar. Sudah mufakat senak pemilik, hendak membuat si tepung tawar. Nah, ini juga kadang di situ juga perlu kami sampaikan. Hati-hati memetik mawar, salah petik kena durinya. Hati-hati bertepung tawar, jangan salah niat, syirik jadinya. Karena niat kita tuh hanya menyampaikan adat. Karena sebenarnya dari segi tepung tawar ini sendiri pun banyak makna. Kenapa banyak makna? Ada kalau kita sampaikan seperti ada ramuan penabur, ada ramuan penejis, dan ada ramuan pendupaan. Tapi kalau kita katakan ramuan penabur itu ada 4 macam. Jadi kadang-kadang kami sampaikan saja tidak berupa pantun, berupa syair. 4 macam ramuan penabur, ya kan? Bahannya bercampur baur, dalam hidup selalu bersyukur, hilangkan singgap sombong dan takabur. Nah, mana dia bahan-bahannya tuh? Dia ada bertih, ada beras kuning, ya kan? Ada beras putih, ada bunga rampai. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Untuk apa itu bertih itu? Kita bilang, padi direndang jadikan bertih. Sifatnya kembang, timbul mengapung. Rajin, cekatan, bekat berlatih. Insya Allah badan akan beruntung. Kenapa bertih? Bertih ini kan direndang dia. Memang direndang. Kembang dia, kembang. Kehidupannya kembang. Nah, jadi kenapa kembang? Untuk apa kembang nih? Nah, kembang ini kan hidup kita ini manusia begitu akan nikahkan kembang, berkembang dia. Sejahtera hidupnya, itu harapannya. Jadi ada tamsilan. Bertih itu begitu. Jadi pada bertih, sifatnya kembang timbul mengapung. Jadi manapun kita berada, kita bisa hidup. Hidup kita berkembang.
Kuncinya apa? Rajin. Nah, rajin. Untuk rajinnya apa? Sukalah berlatih. Apa latihan kita? Kalau sesuaikan dengan pikiran kita, apa latihan kita kerjakan, belajar kita. Maka pada akhirnya apa? Hidup akan beruntung. Kenapa beruntung? Kata orang tua-tua, kalau ringan tangan, perut kenyang. Kalau malas tangan, perut lapar. Nah, jadi banyak pepatah-pepatah itu dikaitkan juga dengan pantun. Yang kedua tadi ada beras kuning. Beras putih bercampur kunyit, warnanya kuning, artinya mulia. Jangan sombong berhati sempit, orang hormat kepada kita. Nah, ini pergaulan dia. Nah, ini contoh-contoh pantun adat yang banyak kami sampaikan. Artinya kenapa kami menyampaikan pantun-pantun adat? Karena kami memang bergerak di bidang adat. Untuk menyampaikan pantun-pantun adat ini, haruslah tadi dia ada logisnya, ada dinamikanya, ada pula estetikanya. Yang sangat penting adalah etikanya. Jadi kita menyampaikan pantun ke generasi kita, jenis pantun-pantun ini memang punya makna tersendiri. Itulah makanya selalu kami sampaikan ke masyarakat kita bersama-sama, berpantunlah kita secara beretika, secara berlogika, secara dinamika, dan punya estetika. Kalau pantun tak punya estetika, tak enak kuping kita mendengarnya. Memang pantun, tapi tak enak kuping mendengarnya. Kadang-kadang banyak kita dengar makan timun dengan tomat. Dimakan di waktu pagi. Jawab selamat, salam tak semangat. Saya ulang sekali lagi. Nah kan memang pantun. Tapi adakah maknanya? Kan tak bisa kita panggilkan maknanya kemana. Makna-makna pantun itu sendiri, nah ini yang penting sama kita. Jadi setiap sampiran sampai dia punya isi, itu punya makna. Bahkan kalau dapat dia berkait antara sampiran sama isi, sehingga menimbulkan jadi pantun itu pantun sangat indah. Misalnya banyak lagi ungkapan-ungkapan pantun yang dapat kita sampaikan. Jadi harapan dari kita itu mengatakan pantun itu harus logika, harus dinamika, harus berestetika, dan harus beretika. Artinya sampiran dan isi pantun itu dia harus logik. Logis itu dapat apa? Dapat diterima akal. Jadi kita membuat sampirannya itu memang antara sampiran sama isi tidak akan bersambung. Tak ada hubungan, tapi dia harus logik. Kalau dia bisa bersambung itu lebih baik. Bisa lebih bermakna dia. Apa katanya? Seperti ini. Anak merbah terbang bersarang. Berkilat bulu dekat sulanya. Tidak mudah disayang orang. Buat dulu syarat mulanya. Nah, kalau kita sampaikan dengan isi, dengan syair, bisa tambahkan. Kalau sudah menjadi teman setia, berkata jujur, suka membela. Hilangkan dusta tipu daya, rumah tangga akan bahagia. Ini kalau kita nyampaikan pada saat acara-acara adat. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan. Ada juga kalau kita kaitkan ke binatang. Alam berkabut, cuaca kelam. Patah kemudi, ganti pendayung. Jangan diturut petuah ayam. Telur sebiji, ribut sekampung. Nah, itu dia. Bahkan itulah yang kita tafsirkan. Kenapa ayam? Kenapa mesti ayam? Ayam itu begitu bertelurnya ada tak. Nah, jadi tak perlu itu diikut, tapi tampilan kita. Jadi apa yang perlu diikut? Hanyut perahu terapung-apung, penuh muatan orang dan kayu. Tuntutlah ilmu penyudahan tuntung. Turunnya berpuluh orang tak tahu. Nah, ini kan dia punya sampiran-sampiran. Jadi mungkin itu sebagai kata pembuka dari saya, kita bisa berdiskusi tentang pantun yang logika, pantun yang dinamika, pantun yang estetika, dan pantun yang sangat penting, pantun yang beretika. Kembali kita pada filsafat pantun, yaitu sopan dan santun. Akhirnya kata, berkisah kita sendiri. Kalaupun nanti kita berpisah, jauh di mata, dekat di hati. Namun demikian, markisah buah markisah dijual di pasar pagi. Sejenak kita berpisah,
sebentar lagi kita ketemu lagi. Kami serahkan kepada host kita, Abang Da Agus Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alamsyah.